Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi konsep dasar skripsi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana atau S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahlian. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan keputusan yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil sebagai tugas akhir studi formal. Nah, karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan, atau hasil kajian pustaka. Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman disiplin ilmu lewat kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S1. Untuk mencapai kadar kelulusan atau ketuntasan program S1 ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang disusunnya. Mengapa demikian? Karena skripsi merupakan karya akhir atau karya puncak yang dianggap bisa memberikan indikator kadar pemahaman atau tercapaian disiplin ilmu mahasiswa yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada menyebutkan fisik skripsi. Yang pertama ada judul. Judul di sini disertai pernyataan mengenai maksud penulisan skripsi. Kemudian nama dan kedudukan tim pembimbing, riwayat hidup penulis, abstrak. Abstrak di sini tidak lebih dari 1 halaman. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teoritis. Sebaiknya di bab 2 ini diberi judul sesuai dengan isi bab ini. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Yang nomor ketiga yaitu menjelaskan karakteristik skripsi. Skripsi memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama, terarah pada eksplorasi permasalahan atau pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran pada jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, ditulis atas dasar pengamatan dan observasi lapangan dan penelaahan pustaka yang relevan. Tiga, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Rina Nuraini. Yang keempat, jenis penelitian skripsi sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian historis, yaitu bertujuan untuk membuat rekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu jenis studi yang paling umum dalam skripsi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sifat, karakteristik, dan profil penting orang, kelompok, komunitas, atau fenomena apapun yang menjadi sasaran analisis. Yang ketiga, penelitian perkembangan, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki perubahan suatu objek dalam kurun waktu tertentu atau menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan suatu objek. Yang keempat, penelitian penjelasan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menanggapi penyebab peristiwa dan fenomena fisik dan sosial. Penelitian penjelasan dianggap sebagai studi yang paling lengkap dalam sebuah skripsi. Yang kelima, penelitian lapangan atau kasus, yaitu penelitian ini mempelajari dengan seksama latar belakang suatu kejadian dengan berinteraksi langsung ke lingkungan suatu objek tersebut. Yang keenam, penelitian kualitatif, yaitu digunakan ketika tujuan penelitian adalah analisis mendalam dan kontekstual dari suatu fenomena. Metode ini sangat baik untuk menjawab pertanyaan apa dan siapa, tapi tidak cocok untuk menjawab mengapa dan di mana. Yang ketujuh, penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang sepenuhnya berbasis literatur.
fokus perhatian adalah pada komunitas tertentu, organisasi atau kumpulan dokumen. Yang kedelapan, penelitian studi empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis suatu data yang telah dikumpulkan sendiri atau data yang sudah tersedia. Yang kesembilan, penelitian analisis sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti lain. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bidang yang diminati tanpa harus melalui proses pengumpulan data sendiri di lapangan. Yang kelima, perbedaan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian gabungan. Yang pertama, dalam penelitian kuantitatif, realitas adalah objek dan tunggal terpisah dari peneliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, realitas adalah subjek dan jamak sebagaimana dilihat oleh partisipan dalam studi. Dalam penelitian gabungan, realitas adalah subjek dan jamak sebagaimana dapat dilihat oleh partisipan dalam studi. Yang kedua, dalam penelitian kuantitatif, peneliti bukan sebagai instrumen. Peneliti bebas dari yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen. Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti. Dalam penelitian gabungan, peneliti sebagai instrumen dan menggunakan instrumen. Yang ketiga, dalam penelitian kuantitatif, bebas nilai dan tidak bias. Dalam penelitian kualitatif, tidak bebas nilai dan bias. Dalam penelitian gabungan, tidak bebas nilai. Yang keempat, dalam penelitian kuantitatif, formal, berdasarkan serangkaian definisi impersonal, menggunakan kata-kata kuantitatif yang diterima. Dalam penelitian kualitatif, informal, keputusan berkembang personal, menggunakan kata-kata kualitatif yang diterima. Dalam penelitian gabungan, keduanya dalam situasi formal dan informal sesuai dengan pengembangan data. Yang kelima, dalam penelitian kuantitatif, proses deduktif, sebab akibat, desain statis, kategori disiapkan sebelum studi, bebas konteks, generalisasi, mengarah prediksi, penjelasan, dan pemahaman akurat. Dalam penelitian kualitatif, proses induktif, faktor-faktor yang membentuk secara simultan, kategori didefinisikan selama proses penelitian. Terkait konteks, teori, dan pola dikembangkan untuk kemudian dalam penelitian gabungan, penelitian ini didasari oleh dua domain, yaitu berpikir deduktif dan induktif, yang dapat mengarah kepada kedua-duanya, prediksi, pemahaman, dan atau dapat berupa identifikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.